Halo teman-teman. Malam ini, malam Minggu ya, saya akan mengajak teman-teman keliling jalan Surabaya. Tapi ini jalan protokol aja ya, jalan utama. Karena sekarang kami akan rencana mau ke stasiun Pasar Turi. Ini perjalanan keluar dari perumahan. Sekarang jam 6.30 malam. Ini pas malam Minggu ya, jadi jalanan agak ramai. Nah, ini pertama kali kami ke Surabaya karena selama ini kan PSBB, kemudian ketat banget ya di Surabaya selama pandemi. Nah, ini adalah perjalanan kami pada malam hari ke Surabaya. Ini kita mau menuju ke Jalan Waru ya, ke pabrik paku. Jadi di Waru itu terkenal dengan pabrik paku. Nah teman-teman, ini setelah perjalanan beberapa menit kita hampir sampai di Jalan Waru. Ini sudah sampai di depan di pabrik paku ya teman-teman. Sebelah kiri depan ini itu udah pabrik paku. Kemudian kita akan menyeberang stasiun kereta api. Nah ini ada palang kereta api, nanti ya kita menyeberang. Kemudian kita akan putar balik. Nah ini ya. Nah ini adalah stasiun kereta api samping kiri ini ya. Ini stasiun kereta api Waru. Kemudian sebelum itu kita harus putar balik di Pasar Waru ya, di Jembatan Layang. Nanti di bawahnya kita akan putar balik untuk menuju ke Surabaya. Nah, ini ya. Ini di depan saya ini itu adalah Terminal Bungur Asi ya teman-teman, di seberang jalan ini. Nah ini jalan ke sana ini mengarah ke Sidoarjo. Arah ke Sidoarjo ini kita dari sekitaran Jalan Waru. Ini agak macet ya teman-teman, karena jalanannya ada dua arah. Kita kalau sambil kanan itu memakai Jembatan Layang, tapi kalau kita lewat bawah, ambil sebelah kiri itu lewat bawah. Nah kita ambil bawah ya teman-teman, karena di depan kita akan putar balik nanti. Nah di sini ya. Kalau kita ambil kanan itu nanti lewat Jembatan Layangnya ya, biar arusnya lebih cepat. Tapi kalau kita lewat kanan nanti kita nggak bisa putar balik. Nah ini kita terus aja pelan-pelan. Ini adalah suasana Jalan Waru ya teman-teman. Nah ini ya. Di depan itu adalah Pasar Waru, itu rame sekitar jam 2 pagi. Depan sebelah kiri ya teman-teman. Nah sebelah kanan ini kita akan putar balik di depan ini.
Maaf ya teman-teman, tadi agak macet karena memang kondisi lalu lintasnya agak ramai juga ya. Malam mingguan ini jalanan menuju ke Surabaya dari Sidoarjo. Ini adalah jembatan layang dan yang kita lewatin tadi, dan arah yang ini sudah mengarah ke Surabaya ya. Nah, di depan ini ada pabrik UBM, kemudian di depannya lagi ada terminal Bungur Asi. Nah, ini ya teman-teman. Nah, samping kiri ini pabrik UBM. Kemudian kita terus sedikit. Di depan sebelah kiri lagi ada terminal Bungur Asi. Nah, ini adalah terminal yang ada di Sidoarjo. Jadi terminal terbesar yang ada di Sidoarjo. Nah, ini ya. Sebelah kanan ya, sebelah kiri ya teman-teman. Ini jembatan penyeberangan kalau kita akan menyeberang ke pabrik paku tadi. Nah, jalanan lumayan ramai ya teman-teman. Malam mingguan. Nah, ini ya, samping kiri itu banyak bis ya teman-teman. Itu bis dari Bungur Asi yang akan ke luar kota sesuai tujuannya masing-masing. Dan di depan sana itu kita akan masuk ke Bundaran Waru. Ini yang disebut tempat macet ya biasanya ya. Hari kerja biasanya tempat paling macet nih di sini, Bundaran Waru. Nah, di depan ini sudah sampai ke sebentar lagi kita sampai ke Bundaran Waru ya teman-teman. Di Jalan Bundaran Waru ini ada beberapa cabang jalan. Kalau kita sebelah kiri terus itu mengarah ke Terminal Bungur Asi, atau menuju ke Klete, atau menuju ke jalan tol. Nah, jalan tol itu menghubungkan dari Jawa Timur ke kota yang lain ya teman-teman. Kemudian kalau kita ke kota Surabaya juga bisa melalui jalan tol, tapi sekarang kita akan melalui jalan kota di Surabaya. Jadi kita tidak lewat tol ya. Nah, ini adalah Bundaran Waru. Di sini juga agak macet, teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang sebelah kiri tadi kalau kita ke jalan tol ya. Nah, ini kita menuju ke arah kanan, lurus. Di atas ini adalah jalan tol ya, teman-teman. Kemudian lurus aja, di depan ini ada Mall Cito, City of Tomorrow. Ini adalah mall yang paling dekat dari rumah kami. Dari rumah kami sekitar 15 menit ya.
City of Tomorrow, kemudian di situ ada apartemennya juga. Ini jalanan menuju ke Surabaya. Kalau kita ambil kiri nanti putar balik lagi ambil kanan, kita menuju ke Sidoarjo lagi ya teman-teman. Kita ambil tengah aja ya. Kalau kita ambil terlalu kiri itu jalan menuju ke dalam mall. Jadi kita ambil tengah-tengah saja. Nah, ini ya. Kita jalan tengah. Oke, ini sudah menuju ke Surabaya. Nah, jalanan sudah mulai agak longgar karena jalan ke Surabaya itu terbagi 2 arus ya teman-teman. Ini arus yang di tengah, sebelah kiri itu ada arus juga untuk ke Surabaya. Nah, sebelah kiri itu ya, tapi kita ambil yang tengah aja ya, jadi lumayan agak sepi.
Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di tengah kota Surabaya. Ini ada di depannya Jalan Kebun Binatang Surabaya ya, teman-teman ya. Nah, sebelah kiri ini Kebun Binatang Surabaya. Kita ambil kanan ya. Kalau sebelah kiri jalan depan itu menuju ke Jalan Diponegoro. Ini kita ambil kanan ya, teman-teman. Menuju Jalan Basuki Rahmat. Ini ada lampu merah, ditunggu sebentar ya. Saat ini kita sudah memasuki Jalan Darmo. Ini yang orang-orang katakan Jalan Darmo. Nah, di Jalan Darmo ini sering kita kenal dengan nama Taman Bungkul. Itu ada di sebelah kanan ini ya, pas ya teman-teman. Sebelah kanan harus nyebrang itu ada Taman Bungkul. Tapi kita ini mengarah lurus saja. Ini biasanya ramai pada saat hari Minggu ya teman-teman. Ada Car Free Day, tapi selama pandemi kayaknya Car Free Day-nya ditutup. Tapi sebelum pandemi kemarin, ini tiap Minggu pagi dari jam 6 pagi ini sudah ramai dengan Car Free Day. Jadi ramai banget, ada yang jualan, ada yang jalan pagi, ada yang main sepedaan. Ramai teman-teman pada saat sebelum corona ya. Ini kita lurus aja, ini menuju ke Jalan Basuki Rahmat ya teman-teman.
Nah, teman-teman, ini sudah di lampu merah lagi ya. Jadi sepanjang Jalan Darmo dari Wonokromo Darmo sampai Basuki Rahmat kita akan melewati beberapa lampu merah. Dan yang kalian harus tahu, kalian harus berhati-hati karena di setiap lampu merah yang ada di Surabaya itu diawasi oleh CCTV. Jadi kalian nggak boleh macam-macam ya teman-teman. Kalau enggak, kalian akan ditilang online nantinya. Jadi jalannya harus hati-hati di sekitar jalan ini ya teman-teman. Harus mengikuti aturan lalu lintas. Nah, ini kita udah masuk ke Jalan Basuki Rahmat sebentar lagi. Di depan ini jalan, di samping kiri itu ada jalan menuju ke Jalan Kartini yang akan tembus di Jalan Diponegoro. Ini kita lurus aja. Saya akan memperlihatkan tempat saya bekerja awal saya sampai di Surabaya waktu itu. Di depan sini ya teman-teman. Nah, setelah Kimia Farma ini di samping kiri ini ada Hotel Santika. Disitulah saya pertama bekerja. Kemudian kita lurus aja, kita sekarang masuk di Urip Sumoharjo. Ini Jalan Urip Sumoharjo ya teman-teman. Maaf kalau saya salah. Kemudian lurus sebentar, di depan itu ada Jalan Basuki Rahmat. Itu sudah masuk ke pusat kota Surabaya. Nah, di samping kanan ini itu ada Pasar Keputaran ya, di belakang perumahan itu, di belakang rumah-rumah itu ada Pasar Keputaran. Itu pasar yang besar juga ya di Surabaya, itu akan ramai pada saat dini hari. Nah, ini sudah Jalan Basuki Rahmat ya teman-teman. Ini sudah jalan protokol, jalan pusat yang ada di kota Surabaya. Nah, ini dia. Oke. Di depan sini sudah masuk di Jalan Basuki Rahmat. Ini tempat paling terpusat yang ada di Surabaya ya teman-teman. Tempat perkantoran, perhotelan. Ini hotel di mana-mana, samping kiri kanan itu banyak hotel, banyak perkantoran. Kalau kita melihat dari kendaraan yang melaju pada pusat kota Surabaya, agak sepi ya teman-teman, tidak seperti biasanya. Kalau saya perhatikan, ini lumayan dari sebelumnya, yang sebelum PSBB dan setelah itu dilonggarkan sedikit, ini lumayan ramai, tapi lumayan sepi dari sebelum pandemi. Ya teman-teman, di tengah-tengah Jalan Basuki Rahmat ini jalanan banyak kantor, banyak hotel, banyak ada. Oh ya teman-teman harus tahu bahwa sebentar lagi di depan itu ada Jalan Tunjungan. Di situ kita akan melihat ada salah satu mall terbesar yang ada di Surabaya, yaitu Tunjungan Plaza. Nah, di Jalan Basuki Rahmat ini jalanan yang sangat-sangat ramai. Ya, di depan ini kita akan ketemu beberapa perkantoran, hotel yang menjulang tinggi, apartemen yang menjulang tinggi. Kemudian ada mall terbesar yang sangat bagus. Kita akan lewati nanti ya teman-teman. Nah, di depan ini kita ambil kanan ya teman-teman, karena kalau kita ambil kiri itu arah masuk ke mall ya teman-teman. Saya ambil kanan aja. Nah, ini adalah, nah di depan ini sebelah kiri itu adalah Tunjungan Plaza. Nah, ini Tunjungan Plaza ya teman-teman. Cuma saya nggak bisa lihat kan. Kapan-kapan ya teman-teman saya akan mampir ke mall ini dan saya akan memperlihatkan kondisi Tunjungan Plaza yang sangat luas. Saya pernah masuk ke dalam dan tidak bisa keluar karena saking bingungnya awal-awal saya datang di Surabaya. Nah, ini ada McD, lurus aja. Nah, oke, di depan ini sudah jalan masuk ke Tunjungan Plaza sebelah kiri ya. Wow. Nah, di depan itu sebelah kiri ya teman-teman, jalan masuk ke Tunjungan Plaza. Jadi yang tadi itu ya, kita lurus aja, kita nggak bisa masuk. Kita lurus aja, ini masih ada area Tunjungan Plaza di depan lagi, kita akan muter sedikit.
kita akan melewati tunjungan TP6 ya, istilahnya TP6. Di depan ini kita masih mutar. Sekarang kita melewati jalan Basuki Rahmat masuk ke jalan Tunjungan, maaf. Kemudian ini kita masuk ke jalan Embong Malang. Nah, ini masih TP5 ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Maaf ya kalau ada salah. Ini masuk ke Embong Malang ya teman-teman. Nah, di depan itu ada masih TP6 ya kalau nggak salah ya, pojok kanan itu kiri, maaf. Masih lurus. Ini masuk ke Embong Malang. Nah, di depan persis lampu merah kita akan ambil kanan untuk menuju ke BG Junction. Itu adalah mall. Jadi hanya berapa meter, berapa kilo, 1,5 kilo ya kalau nggak salah, kita akan mendapati mall lagi, yaitu BG Junction. Mall yang ada di Surabaya. Jadi di Surabaya ada beberapa mall ya teman-teman. Cuma mall yang terbesar itu adalah TP, Tunjungan Plaza. Nah teman-teman, di Jalan Embong Malang ini ada satu makanan yang terkenal, yaitu rawon setan. Kalian harus coba. Ini ya, samping kanan ini lagi rame antri ya teman-teman. Ada berapa restoran juga di situ, tapi yang saya tahu yang terkenal di situ adalah rawon setan. Rame ya. Di samping kiri itu ada salah satu hotel terbesar, yaitu J Marriott. Kita lurus aja. Di pojokan nanti di lampu merah kita ambil kanan. Nah teman-teman, ini kita memasuki Jalan Blauran. Jalan Blauran ya teman-teman. Di sini tempat penjualan emas yang ada di Surabaya. Nah, kalau kalian ke Surabaya mau cari emas, silakan mampir ke Jalan Blauran. Posisinya ada di kiri jalan ya teman-teman. Ini tokonya karena malam hari, tokonya udah pada tutup. Nah, ini kita melewati lampu merah. Di depan lampu merah itu sebelah kiri ada mall BG Junction. Nah teman-teman, kita melewati lampu merah. Di sebelah kiri depan ini itu adalah mall BG Junction. Nah ini ya teman-teman, kita lurus lagi. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Pasar Turi. Masih lurus sebentar lagi, di depan kita akan belok kiri. Nah ini jalanan sudah agak sepi ya teman-teman. Ini jalanan menuju ke Perak Pelabuhan ya teman-teman, yang ada di Surabaya. Nah ini kalau kita lurus aja nanti kita tembus di Pelabuhan Perak, maaf teman-teman.
teman-teman, kita sudah sampai di stasiun kereta api stasiun kereta api Pasar Turi. Sepi ya teman-teman. Beginilah kondisinya stasiun di saat musim pandemi. Agak sepi ya teman-teman. Ini kita akan mengantar sang suami menuju balik ke Jakarta malam ini ya. Nah, ini masuk ke dalam menggunakan kartu e-tol ya. Untuk masuk ke dalam kita harus gunakan kartu e-tol. Tidak bisa pembayaran by cash, jadi semuanya pakai kartu. Nah, jadi jam keberangkatan itu jam 8, kita sampai di stasiun setengah 8. Kita nggak perlu parkir ya teman-teman, jadi kita harus langsung menurunkan pas di depan lobi pintu masuk. Nah, ini semuanya ya, orang-orang yang akan berangkat. Biasanya rame teman-teman. Nah, sekarang lagi sepi. Nah, kita akan berhenti di sini untuk drop sang suami yang akan pulang ke Jakarta. Oke teman-teman, sekarang kita balik ya. Setelah tadi udah berpamitan bersama suami, anak-anak, dan kita waktunya pulang. Kita akan melewati lagi beberapa jalan yang ada di Surabaya. Saya akan memperlihatkan nanti beberapa jalan ya teman-teman. Ini kita balik dulu ya.
Nah teman-teman, ini kita ada di Jalan Siola, tapi kita dihadapkan dengan lampu merah lagi. Jalan Siola, di depan ini ada jalan yang tempat titik-titik untuk berfotoria ya teman-teman. Banyak anak muda yang menggunakan titik yang ada di Jalan Siola ini, Jalan Tunjungan, sebagai pusat untuk mengambil gambar atau video atau foto, karena memang banyak titik yang bagus, karena di situ banyak bangunan-bangunan lama yang bisa kita dokumentasikan sebagai tempat untuk berfotoria. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu lampu merahnya dulu. Harap bersabar ya teman-teman, lampu merahnya agak lama, jadi kita harus santai sejenak sambil menikmati udara dingin. Sabar ya teman-teman, memang lampu merah di sini agak lama karena ya sudah. Oke, sudah mulai jalan lagi. Tak pelan-pelan. Nah, di depan itu ada Siola ya. Nah, ini nih. Nih di depan itu yang gedung tinggi di depan itu sebuah apartemen ya teman, ada juga hotel, di bawahnya itu ada Tunjungan Plaza. Samping kiri ini adalah Siola. Nah, di daerah sini teman-teman yang kalian harus tahu, di sini adalah tempat banyak titik yang bagus untuk anak muda pakai untuk mengambil gambar atau prewedding. Biasanya di tempat sini ya teman-teman, karena banyak bangunan-bangunan tua yang bisa didokumentasikan. Nah, daerah sini ya, ini adalah Jalan Tunjungan ya teman-teman. Nah, ini samping kiri kanan itu adalah cagar budaya yang tidak boleh dirubah bentuk bangunannya. Nah, ramai kan teman-teman? Jadi kalau kalian ke Surabaya jangan lupa ke tempat ini. Jadi itu bangunan lama, bangunan Belanda yang masih unik sampai sekarang, tidak boleh dirubah bentuknya. Ya, ramai teman-teman, di situ ada beberapa restoran juga. Ada hotel, salah satu hotel di Surabaya yang masih bangunannya masih sangat klasik. Masih khas dengan zaman Belanda. Di depan ini ada Tunjungan Plaza, tapi itu seberang jalan ya, tadi kita lewati pada saat kita mengarah ke stasiun Pasar Turi. Nah, ini kita jalan balik ke Stropodo atau ke Sidoarjo. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen. Bye-bye.